This is Yamashita. And then you what, Iris? Then you what? We're all just stumbling around, directionless, no sense of meaning, no sense of purpose. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah adegan yang menunjukkan seorang wanita berparas cantik, berkulit putih, wajah imut, bodi gurih, dan mungkin aja mirip tetangga kalian yang sedang berbelanja di sebuah supermarket. Wanita itu bernama Iris. Di sana ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Josh. Tak butuh waktu yang lama, di sini mereka saling menatap dan secara otomatis timbullah binar-binar kekaguman di antara mereka berdua. Dan tentu saja hal itu membuat Josh jadi sedikit salah tingkah di hadapan Iris dan mereka pun berkenalan. oh shit. Josh. I'm Iris. Singkat cerita, Iris dan Josh yang sudah berpacaran berada di dalam sebuah mobil dan melakukan sebuah perjalanan menuju sebuah villa untuk memenuhi undangan berlibur dari temannya Josh. Fuck me. Cat called this place a little rustic cabin in the woods. Sesampainya di sana, terlihat seorang wanita bernama Kationa, kita panggil aja dia Cat, yang sudah menunggu mereka di depan pintu. Ternyata Cat ini adalah teman dekatnya Josh sudah sejak lama, dan villa tempat mereka berlibur adalah villa milik pacarnya Cat yang bernama Sergei. Sergei adalah orang yang kaya raya, ya bisa dibilang kayanya kebangetan. Tidak hanya Iris dan Josh, di sini Cat juga mengundang beberapa temannya untuk datang menikmati villa ini, yaitu pasangan laknat Patrick dan Ellie. Привет. Hey, Sergey, nice to see you again. Di sini Iris mulai diperkenalkan dengan Sergei, di mana Sergei tampak begitu baik menerima Iris di villa ini. Begitu juga dengan Iris yang terpesona dengan villa yang dimiliki oleh Sergei. Untuk mengawali hari di villa ini, di sana mereka duduk di sebuah meja makan dan saling bercerita tentang beberapa pengalaman dari masing-masing. Dan setelah obrolan di meja makan selesai, mereka pun kembali ke kamarnya masing-masing, terkecuali Iris dan Cat. Di sini mereka tampak duduk berdua di sofa, dan di sana Cat bercerita bahwa sebenarnya Sergei sudah mempunyai istri, dan Cat hanyalah anu-anuannya aja. Cat juga menceritakan bahwa Sergei adalah orang yang sangat kaya, tapi kekayaan yang didapatnya melalui jalan yang tidak benar, alias bisnis kotor. Dan itu terus berjalan sampai saat ini. I don't understand. I'm an accessory, like his fucking car. Kemudian tak berapa lama, mereka semua berkumpul dan membuat party kecil-kecilan. Dengan diiringi sebuah lagu, mereka pun berdansa bersama, menikmati malam ini dengan penuh kebahagiaan. Hingga malam pun berakhir di ranjang masing-masing, dengan adegan yang gak perlu saya ceritakan. Hingga pada pagi harinya, terlihat Josh dan Iris sudah terbangun dari tidurnya. Di mana dengan cuaca yang sebagus ini, Iris meminta Josh untuk mengajaknya pergi menikmati suasana di tepi danau. Namun karena Josh mager akibat efek party semalam, Josh menolaknya dan membiarkan Iris ke tepi danau milik Sergei sendirian. Enjoy as much of this gorgeous day as you can. Okay. Sesampainya di danau, di sana Iris merasa aneh karena terdapat suatu benda di sakunya. Iris yang merasa tak memasukkan benda itu ke dalam sakunya pun nampak sedikit bingung. Dan tiba-tiba saja pikirannya teralihkan oleh kedatangan si Sergei di belakangnya. Доброе утро. Yes. Доброе утро to you too. Karena merasa tidak nyaman dengan kedatangan Sergei, Iris pun memutuskan untuk kembali ke villa. Dan di sini Sergei meminta Iris untuk menemaninya sejenak, menikmati pemandangan danau sambil minum ciu. Tapi dengan sesopan mungkin Iris menolak ajakan itu. Namun di sini nampaknya Sergei sedikit memanfaatkan statusnya sebagai tuan rumah, yaitu pemilik danau dan juga villa. Sehingga hal itu membuat Iris tidak enak hati. Dan dengan berat hati, Iris pun terpaksa mengiyakannya. Dan baru aja si Iris duduk, pria itu yang merasa dirinya sebagai pria tampan malah ngelunjak dengan meminta Iris untuk mengoleskan sunblock di punggungnya. Dan lagi-lagi Iris dibuat tidak nyaman. Dan sekali lagi Iris dengan terpaksa menuruti pria tersebut. And shoulders, please. Okay.
Dengan suasana yang sangat mendukung, Sergei malah ngelunjak dan tak bisa menahan diri. Walaupun Iris sudah menolaknya dengan cara yang sopan, tapi dengan terpaksa, pada akhirnya Iris pun melakukan sesuatu yang di luar perkiraan BMKG. I said stop! Dan kini adegan berpindah kepada Josh dan kawan-kawan yang sedang mengobrol di dalam villa. Dengan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Iris yang sudah berantakan tak karuan. Dan dengan penuh ketakutan dan penyesalan, Iris menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Was that if he did kill me, I'd never get to see you again, and that hurts so much more than so much. Iris, go to sleep. tiba-tiba aja hanya dengan kata perintah dari Josh yang berkata Iris tidurlah. Seketika Iris pun tertidur. Kemudian setelah tertidur, Josh mengikatnya di sebuah kursi. Lalu ia pun duduk di depannya dan membangunkan Iris. Hanya dengan sebuah kata perintah Iris bangunlah, dengan sekejap Iris pun bangun kembali, di mana ia langsung meracau dan kebingungan karena ia dalam kondisi terikat. Just wake up. Be lost without you. Hey, it's okay. You're okay. You're okay. Di sini Josh mengatakan bahwa sebenarnya Iris hanyalah sebuah robot yang terprogram. Mendengar perkataan Josh, sulit rasanya untuk percaya. Begitu juga Iris yang membantah dan tak percaya bahwa dirinya hanyalah sebuah robot. Akhirnya untuk membuktikannya, Josh menggunakan ponselnya untuk mengubah pengaturan bahasa yang ada pada diri Iris. Tapi tetap saja Iris masih membantah perkataan Josh. Jika itu benar, kenapa ia memiliki memori seperti orang pada umumnya? Dan karena Iris ngeyel, akhirnya Josh pun menceritakan bagaimana awalnya mereka bisa bertemu. Okay, do you want to know how we met? Like how we really met? Kemudian kita akan diantarkan pada masa lalu di mana Josh membeli robot itu di sebuah perusahaan teknologi. Terlihat saat itu Josh berada di rumah dan menerima paket yang tak lain adalah sebuah robot yang bernama Iris. Pihak perusahaan penyedia robot juga menjelaskan tentang spesifikasi robot buatannya yang sudah diatur sesuai batasan undang-undang yang negaranya terapkan. Dan setelah sinkron dengan ponselnya Josh, ia diharuskan untuk membuat hubungan cinta dengan sang robot. Sehingga hal itu akan membuat si robot bisa membangun hubungan emosional dengan Josh. Robot itu juga telah dibenamkan kecerdasan yang hanya dengan kata-kata, maka robot dapat diperintah sesuai keinginan. Apapun perintahnya, maka ia akan melakukannya. Dan kecerdasan sang robot juga dibatasi sesuai regulasi pemerintah, sehingga ia tidak akan dapat mencelakai siapapun, termasuk hewan atau makhluk lainnya. Dengan begitu, produk yang dibeli oleh Josh akan aman. Dengan kecanggihan yang ada pada si robot, Josh juga bisa meriset kesetelan pabrik jika ia mau. Ada sensor sidik jari di belakang telinga kanannya. Dan kita juga diberitahu bahwa sebenarnya pertemuan Iris dan Josh di awal film adalah sebuah tautan memori yang otomatis dilakukan oleh sistem pada robot untuk memungkinkan dirinya mempunyai kenangan dan perasaan yang bertumbuh kepada pemilik robot. Hey, you. Dengan penjelasan itu, di sini Iris masih saja tak percaya bahwa dirinya adalah seorang robot, dan tiba-tiba terlihat Cat yang mendatangi Josh dan memintanya untuk segera mematikan programnya. Dan di sini Josh pun langsung mendatangi Cat untuk meminta izin sebelum men-shutdown program Iris. Dia ingin mengucapkan salam perpisahan terlebih dahulu, juga berterima kasih telah menemaninya sejauh ini. Sementara di sana, Iris yang sendirian kecerdasannya mulai menyesuaikan diri, di mana ia melihat sekeliling dan memikirkan cara untuk lepas dari ikatannya. Beruntungnya Iris melihat sebuah benda dan langsung mengambil kesempatan yang ada. Tak lama kemudian, Josh pun kembali datang pada Iris, dan ia tidak tahu bahwa keadaannya Iris sudah berhasil melepaskan diri, sehingga tanpa diduga, Iris bisa melakukan perlawanan. Oh fuck, Iris, go to... Kemudian ia pun pergi dari sana. Dan tak lupa ia juga membawa ponsel milik Josh yang terjatuh. Dan tentu saja di dalamnya terdapat sebuah aplikasi untuk memprogram dirinya. Setelah Iris berhasil pergi, Josh, Ellie, dan juga Cat nampak sedang mendiskusikan sesuatu. Mereka sedikit dibuat khawatir dengan kepergian Iris. Di sini terungkap bahwa Josh telah memodifikasi kecerdasan Iris, sehingga Iris tidak punya lagi batasan untuk bisa melakukan apapun. Dan faktanya kematian Sergei merupakan rencana dari mereka dengan menggunakan Iris. Tapi sialnya jika Iris tertangkap oleh polisi dan ditemukan program Iris telah dimodifikasi, mereka bertiga akan dipersalahkan.
sehingga hal itu membuat Ellie panik. Untuk sementara, setidaknya sampai saat ini rencana mereka berhasil untuk menyingkirkan Sergei. Kini mereka mencoba masuk ke villa itu untuk membuka sebuah brankas, tempat di mana uang milik Sergei disimpan. Melihat uang yang bertumpuk begitu banyak, muncullah sedikit perdebatan tentang pembagian uang tersebut. Di sana terlihat Josh yang berencana akan membagi uang itu untuk bertiga, yaitu Josh, Ellie, dan Kate. Namun di sini Ellie tak mau menerima keputusan tersebut. Ia bersikeras agar Josh sepakat untuk membaginya untuk 4 orang termasuk Patrick. Mendengar hal itu, Josh tak mau menerimanya, karena Ellie dan Patrick harus dihitung 1 orang. Dikarenakan sebenarnya Patrick itu adalah sebuah robot. Anjay. Ya, ternyata Patrick yang merupakan pasangan Ellie adalah sebuah robot. Sehingga hal itu memaksa mereka untuk adu mulut. Okay. Eli? Saking riuhnya, akhirnya Kate tidak tahan melihat mereka. Kemudian pelan-pelan Kate bicara kepada Ellie, hingga akhirnya Ellie setuju membagi uang itu untuk 3 orang saja. Dan saat ini yang terpenting adalah mereka diharuskan menemukan Iris di tengah hutan, sebelum semuanya terbongkar. Karena dapat dipastikan mereka nanti tidak akan mendapatkan apapun, dan akan berakhir di jeruji besi. Kemudian di luar sana, tampak Iris yang sedang duduk santai di hutan, memegang ponsel milik Josh. Di sana Iris membuka aplikasi pemrograman dirinya, dan iseng-iseng otak-atik fitur yang ada di sana. Dan bahayanya, di sini Iris juga meningkatkan fitur kecerdasannya dari 40% menjadi 100%, sehingga hal itu akan meningkatkan tingkat kecerdasan Iris. Singkat cerita, mereka sudah berada di tengah hutan. Mereka langsung atur strategi, di mana mereka saling berpencar agar memudahkan mereka untuk menemukan Iris. Dan tidak lama kemudian, akhirnya keberadaan Iris pun terlihat oleh Ellie, di mana dengan keadaan yang kepepet, terpaksa Iris harus membuat Ellie tewas oleh senjata yang dibawanya. Josh yang mendengar pertikaian itu, ia pun langsung mengejar Iris. Beruntungnya Iris dapat lari ke dalam mobil milik Josh. Di sana lagi-lagi Iris mendapatkan kendala, di mana saat mencoba untuk kabur, ia tidak bisa menyalakan mobil. Karena mobil itu dilengkapi dengan sensor suara. Hanya suara dari pemilik mobil, yaitu suara dari Josh yang bisa menghidupkan mobil tersebut. Drive home. Tapi di sini Iris yang sudah meningkatkan kecerdasannya menjadi 100%, ia pun mendapatkan sebuah ide untuk mengubah settingan suaranya melalui aplikasi yang ada di ponsel. Dan setelah beberapa kali mencoba, pada akhirnya Iris pun berhasil kabur menggunakan mobil itu. Walaupun Iris sudah berhasil kabur, tapi tak semudah itu. Terlihat Josh langsung menghubungi pihak dealer untuk memberikan informasi bahwa mobilnya telah dicuri. Sehingga di luar sana, Iris yang sudah sedikit tenang mulai dibuat panik karena semua sistem pada mobil itu telah dinonaktifkan. The owner of this vehicle has reported it stolen. Remote kill switch engaged. No. Kemudian tak lama Josh mulai menghubungi Iris. Di telepon, Josh berusaha untuk merayu Iris untuk kembali bersamanya. Ia mengatakan bahwa ia sangat mencintainya. Tapi di sini Iris menolak. Ia ingin mengakhiri hubungan ini, walaupun Iris masih mencintai Josh. Sadar bahwa cara itu tidak berhasil, Josh pun kembali menuju hutan dan langsung nekat menggunakan sidik jari Ellie untuk meriset ulang sistem yang terdapat di tubuh Patrick. Di sana Josh mulai menyeting Patrick dan memberinya perintah untuk menangkap Iris. Thank you, Josh Beeman. Kemudian terlihat Iris yang baru saja berhasil keluar dari mobil. Ia sedikit terkejut ketika ada polisi yang datang. Sadar bahwa hal ini akan menyulitkannya, ia langsung menyeting dirinya untuk mengganti bahasa menjadi bahasa Jerman. Karena sejatinya, Iris telah disetting untuk tidak bisa berbohong, berharap polisi itu tidak mengetahui apa yang telah dialaminya. What is that you're speaking there, German? Dan seketika suasana menjadi berubah, ketika Pak Polisi itu melihat benda tajam di dalam mobil. Dan dengan cepat, Pak Polisi itu menangkap Iris. Tapi tiba-tiba saja terlihat Patrick datang dari arah belakang untuk membawa Iris. Dengan mudah, Patrick dapat melumpuhkan Pak Polisi itu sampai modar.
Singkat cerita, kini Iris tertangkap dan kembali dibawa ke villa menggunakan mobil milik Pak Polisi yang sudah koit. Melihat polisi yang tertidur di bagasi, Kate nampak panik karena semua mulai berantakan dan tak sesuai rencana. Dia pun marah dan masuk ke dalam villa untuk mengambil uang bagian miliknya, lalu berencana untuk pergi. Namun Josh tidak setuju dengan rencana Kate yang akan meninggalkan masalah ini sendirian, sehingga akhirnya Josh pun menyuruh Patrick untuk menghentikan Kate. Namun dengan tingkat agresivitas yang 100%, Patrick salah mencerna itu, dan kini semua semakin berantakan. Terlihat Josh yang masih bersikap tenang karena dia juga merasa sedikit puas dengan keadaan sekarang, di mana sudah dapat dipastikan dia menjadi pemilik tunggal atas semua uangnya Sergei. Dengan semua yang telah terjadi, kini Josh merencanakan sebuah rekayasa untuk membuat semuanya yang terjadi nampak karena kesalahan sistem robot. Dan tentunya Josh akan menjadikan robot Iris sebagai kambing hitam. Rencananya dimulai dengan Josh yang menyuruh Iris untuk melakukan hal ini. Point it at your head. Dan setelah Iris tutup mata, Josh mulai menelpon pihak perusahaan teknologi untuk melaporkan kejadian dengan cerita rekayasanya. Singkatnya, perusahaan mengirimkan 2 petugas untuk mengambil Iris. Dan di sini Patrick yang menggunakan seragam polisi, ia menyamar untuk meyakinkan pihak perusahaan bahwa ceritanya Josh adalah kebenaran. You know, Deputy, I have the strangest feeling we've met before. Wow, that's so funny. Namun terlihat pria itu nampak tak asing dengan Patrick. Ia merasa pernah melihatnya dan wajahnya tidak asing baginya. Tapi dengan segera Josh langsung membantahnya agar tidak membuatnya curiga. Dan petugas itu pun pulang membawa Iris dan mengatakan perusahaan akan mengecek CPU yang tertanam pada robot Iris untuk memastikan tak ada penyalahgunaan pada robot itu. Sorry, what exactly do you mean, scrub through the footage? Mendengar hal itu, Josh pun terlihat sangat panik dan tak menduga ada sistem perekaman yang tersimpan secara otomatis di dalamnya. Sehingga apa yang telah terjadi akan ketahuan dan alibi yang sudah diceritakan kepada petugas itu akan sia-sia. Hingga pada akhirnya, Oh shit. What? It's one of ours. That's a CY-12. We stopped making them a while ago. That's why I didn't recognize him right away. He's a ternyata Josh memerintahkan Patrick untuk menghentikan petugas itu. Beruntungnya salah satu petugas dapat kabur. Dan di dalam mobil, dengan alat yang ada, ternyata Iris dapat hidup kembali. Ia pun langsung menghampiri Patrick yang ingin mencelakai petugas itu. Di sana Iris tidak dapat berbuat banyak, karena kondisinya Iris sudah kembali ke setelan pabrik. Sehingga ia tidak berdaya jika harus melawan Patrick. Tapi dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Iris, di sini ia mulai menerangkan bahwa sebenarnya Josh hanya memperalat dirinya. Josh bukanlah orang yang harus menjadi pasangannya. Di sini Iris mulai mencoba mengingatkan kembali memori yang tertanam dalam diri Patrick. Kenangan indah saat bersama Ellie. Sadar bahwa apa yang dikatakan Iris itu adalah benar, pada akhirnya dengan sengaja Patrick mengakhiri hidupnya. Di sisi lain, di dalam villa, terlihat Josh sedang memasukkan semua uangnya dan berencana untuk pergi. Tapi tak selang lama, Iris masuk ke dalam villa itu, dan pertikaian pun terjadi. Hingga pada akhirnya membawa Josh pada kematian. Dan setelah perjalanan panjang, akhirnya film pun selesai. Go to sleep, Josh. Sekali main bertiga aja. Pesan dari film ini adalah bahwa keserakahan tidak akan membawa kita pada kepuasan. Kebahagiaan sejatinya akan datang jika kita merasa cukup dan dapat menghargai apa yang sudah ada. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton usaha kami. Segenap jajaran yang bertugas, kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Subscribe biar kita tetap dekat. Like, comment, subscribe. Jangan ragu, main bertiga aja selalu buatmu. Setia bersama kita jadi keluarga. Ayo terus dukung, jangan kemana-mana. Bersama kita bikin hari ceria. Main game bareng atau cerita lucu saja. Kamu penonton setia yang luar biasa.
Mari kita terus bangun mimpi bersama Kita dewasa, 나의